Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Miqdaru zakatil fitri, kadar zakat fitrah, berapa takarannya? Zakat fitrah berapa takarannya? Yajuzu ikhraju zakatil fitri min kulli ma kana qutan li ahlil balad kalbur wasya'ir wattamar wazzabib wal akti wal aruz waddurra wa ghairiha wa afdaluha ma kana anfa' lil fakir. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dari apa yang merupakan makanan pokok suatu negeri. Kalau suatu negeri makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya dengan beras. Atau suatu negeri makanan pokoknya gandum, maka zakatnya dengan gandum. Atau suatu negeri korma merupakan makanan pokok, maka zakat fitrahnya dengan korma. Atau suatu negeri makanan pokoknya anggur, maka zakat fitrah dengan anggur. Jadi dengan apapun yang merupakan makanan pokok di suatu negeri. Dan yang lebih utama lagi, yang sesuai dengan orang yang akan dikasih. Wa afdaluha makan anfa' lil fakir. Yang lebih utama lagi, jika lebih bermanfaat bagi si fakir yang akan dikasih. Contoh, suatu negeri makanan pokoknya adalah beras. Ada orang fakir, satu orang atau dua orang misalnya, enggak pernah makan beras. Jadi makannya selalu gandum. Meskipun gandum bukan makanan pokok negeri tersebut, tetapi gandum nyata-nyata lebih bermanfaat bagi dua orang fakir ini, maka itu yang lebih utama. Tetapi secara umum zakat fitrah adalah dengan makanan pokok di suatu negeri masing-masing orang. Kemudian wa miqdaruha an kulli syahsin sa'un yusawi bil wazni 2,4 kilogram. Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullah ta'ala mengatakan bahwasanya takaran zakat fitrah yang mesti dikeluarkan setiap orang itu adalah satu sok, takarannya satu sok. Satu iso itu yusawi bil wazn 2,40. Jadi 2,4 kilo. 2,4 kilo gram. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan 3 kilo. Jadi bukan 2,4 atau 2,5, tetapi 3 kilo. Dan yang lebih aman adalah mengeluarkan 3 kilo. Yang lebih aman, lebih selamat mengeluarkan 3 kilo. Kalau kita mengeluarkan beras, maka zakat fitrah 3 kilo beras. Itu lebih aman. Karena di sini ulama menyebutkan 2,4, ada yang menyebutkan 2,5, ada yang menyebutkan 3 kilo. Maka yang lebih aman adalah 3 kilo. Atau misalnya enggak mau pakai kilo, ditakar dengan kedua telapak tangan kita, ya, ditakar dengan kedua telapak tangan kita. Ini kan namanya satu mud. Satu sok itu kan 4 mud. Jadi 1, 2, 3,
4 kira-kira berapa itu? Mau dicoba silahkan. Kita pernah mencoba sekitar 3 kiloan. Sekitar 3 kiloan. Allah alam. Ya jelas kita sampaikan yang aman adalah 3 kilo. Kemudian wala yajuzu ikhrajul qimah badal ta'am. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya. Maksudnya dengan nilainya bagaimana? Dengan uang atau yang lainnya yang merupakan pengganti beras. Di negeri kita zakat fitrah dengan beras. Beras itu 3 kilo berapa? Misalnya beras 3 kilo 50.000 misalnya. Ya sudah, saya keluarkan ini 50.000 zakat fitrah saya. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh diganti dengan uang atau mungkin diganti dengan emas. Mau mengeluarkan zakat fitrah kadarnya 3 kilo. Saya belum beli beras untuk zakat fitrah, terus saya punya emas, itu setara dengan berapa gram ya? Dihitung-hitung. Oh, setara dengan misalnya 1/10 gram emas, kemudian cotek emas sedikit gitu ya. Gak boleh. Kira-kira kenapa gak boleh? Yang pertama, disebutkan dalam hadis tadi sudah jelas bahwasanya zakat itu dikeluarkan dari siapa? Dari orang muslim, laki perempuan, orang merdeka, orang budak, orang besar, orang kecil. Kira-kira berarti zakat fitrah itu zakat apa dari hadis ini? Zakat fitrah itu berarti zakat apa? Apakah zakat fitrah itu zakat harta apa zakat badan? Bukan zakat harta tapi zakat badan. Oleh karena itu nggak bisa diganti. Oleh karena itu nggak bisa diganti. Jadi zakat badan. Kalau zakat harta, wong anak baru lahir udah dizakati, dia nggak punya harta. Berarti zakat badan. Karena zakat badan maka nggak bisa diganti dengan nilainya. Jadi mesti dengan beras untuk konteks negeri kita. Gak bisa diganti dengan uang sekian ribu, gak bisa, gak boleh. Gak boleh. Kalau misalnya zakat mal, itu boleh diganti nilainya. Boleh. Punya emas 85 gram. Keluarkan berapa zakatnya? Keluarkan 2,5 gram emas. Keluarkan 2,5 gram emas, keluarkan 2,5-nya dari emas tersebut. Wah, saya nggak mau mengeluarkan dalam bentuk emas. Terus mau dikeluarkan dalam bentuk apa? Mau dikeluarkan dalam bentuk duit? Boleh. Jadi diganti harganya boleh. Diganti harganya boleh. Kenapa? Karena ini zakat mal. Jadi boleh diganti harganya. Tapi zakat fitrah adalah zakat badan. Maka nggak bisa diganti harganya. Kemudian kalau misalnya kerepotan karena belum sempat beli beras, sibuk begitu ya, sampai malam lebaran, wah ternyata belum beli beras. Terus gimana? Mau beli beras jauh. Ternyata ada kepanitiaan zakat fitrah yang menyediakan beras. Siapa yang mau zakat, bawanya duit, belum bawa beras, bisa beli dulu di situ. Jadi beli dulu ke divisi panitia, misalnya divisi apalah, beli beras di sana baru diserahkan dalam bentuk beras. Jadi nggak boleh dalam bentuk pengganti harganya atau uang, nggak boleh, harus dalam bentuk makanan pokok suatu negeri. Kemudian kita bacakan hadis. Kalau tadi adalah hadis dari Ibnu Abbas, sekarang kita akan bacakan dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa' dari korma, aw sa'an min syair, atau satu sa' dari gandum, alal abdi wal hurri, diwajibkan bagi budak dan orang merdeka, wadzakari wal untha, juga orang laki-laki atau perempuan, wasahir wal kabir, juga anak kecil dan orang gede, orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, dan diperintahkan agar ditunaikannya sebelum manusia berangkat menuju sholat, menuju lapangan untuk sholat. Jadi dikeluarkan sebelum itu. Ini hadis Ibnu Umar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bagaimana dengan orang miskin? Apakah orang miskin itu mengeluarkan zakat fitrah juga? Apakah orang miskin mengeluarkan zakat fitrah juga? Jawabannya berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, hadis Ibnu Abbas, juga hadis Ibnu Umar, menunjukkan setiap orang muslim siapapun, bukan orang yang kaya saja, tapi orang miskin juga, semuanya mengeluarkan zakat fitrah, siapapun. Sampai anak kecil baru lahir, dia belum punya apa-apa, dia mesti dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka orang miskin pun wajib berzakat fitrah. Cuma nanti ada pembicaraan tentang masalah orang miskin yang kita ambil dari pembahasan zakat fitrah bagi orang miskin adalah orang miskin yang bagaimana, yang dia mesti mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang ketika Idul Fitri memiliki makanan untuk Idul Fitri, orang memiliki makanan untuk hari raya, untuk Idul Fitri, dia punya untuk satu hari raya Idul Fitri dan masih lebih, berarti dia berwajiban zakat. Berarti dia berwajiban zakat karena untuk pemenuhan di hari raya terpenuhi. Karena untuk memenuhi kebutuhannya di hari raya saat orang bergembira sudah terpenuhi. Maka ketika lebih berarti dia berkewajiban zakat. Intinya adalah zakat mengikat seluruhnya, ya kaya ya miskin semuanya sama. Zakat fitrah mengikat keseluruhannya.